Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, materinya mengenai aplikasi pengolah kata. Ya, di sini Microsoft Word. Ya, saya membagi menjadi 2 bagian. Nah, ini merupakan bagian yang pertama. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Lalu mari kita mulai dengan bismillah dan berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh pada video ini dapat berguna bagi kehidupan kita. Amin. Ada 3 submateri yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, pengenalan software pengolah kata. Lalu yang kedua, mempersiapkan software pengolah kata. Dan yang ketiga, penjelasan mengenai fitur dan fungsinya. Ya, masuk materi yang pertama, yaitu pengenalan software pengolah kata. Ya, untuk di part 1 ini saya banyak membahas mengenai teorinya dulu ya teman-teman. Ya, materi yang pertama yaitu pengenalan software pengolah kata. Salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah menulis, membuat, menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Software word processor adalah salah satu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki keistimewaan dan lebih profesional dibandingkan program teks yang sudah ada lainnya. Nah, software pengolah kata yang paling sering digunakan adalah Microsoft Word. Ya, kita biasa kenal dengan Microsoft Word. Ya, penjelasan berikutnya masih mengenai pengenalan software pengolah kata. Nah, di sini ciri khas software pengolah kata secara umum adalah pengolahan karakter, kata, kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf. Sekumpulan paragraf membentuk suatu halaman, dan kumpulan halaman membentuk sebuah naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen. Ya, ini adalah urut-urutannya ya sebelum dia menjadi sebuah dokumen. Selain ciri khas software pengolah kata yang di atas, lalu software pengolah kata itu memiliki kemampuan utama. Apa saja kemampuannya? Yaitu penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Ya, ini berkaitan dengan pengenalan software pengolah kata. Kita kenali dulu, kita pahami dulu, setelah kenal baru kita praktekkan. Ya, materi yang kedua di sini yaitu mempersiapkan software pengolah kata. Ya. Bagaimana mempersiapkannya? Nah, di sini kita memakai Microsoft Word. Ya, mempersiapkan software pengolah kata Microsoft Word. Nah, untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word 2013 ini, langkah-langkahnya ada 2. Nah, di sini kita lihat ya, ada yang melalui start menu, ada yang melalui aplikasi, ada yang melalui shortcut.
ya. Nah, kalau yang melalui Start menu itu teman-teman bisa klik Start, lalu cari All Program, lalu cari Microsoft Office dan klik Microsoft Word 2013 ya. Nah, ini adalah cara melalui Start menu. Lalu cara yang kedua yaitu melalui shortcut. Nah, bagaimana caranya? Nah, aplikasi Microsoft Word 2013 ini dijalankan dengan mengklik ganda shortcut yang terdapat pada desktop. Ya, jadi di desktop teman-teman nih sudah ada Microsoft Word-nya. Lalu tinggal diklik ganda ya, atau klik 2 kali. Maka akan muncul atau akan keluar aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, ini merupakan lingkungan kerja antar muka ya, Microsoft Word 2013. Nah, ini adalah tampilannya ya teman-teman. Nanti kita mau jelaskan nih fiturnya. Ya, fitur-fiturnya apa saja dan fungsinya. Ya, di sini banyak fitur-fiturnya ya, kita jelaskan di submateri yang ketiga. Ya, apa sih itu zoom control, scroll bar, ribbon, title, account access, ya itu buat apa aja? Yuk kita masuk ke submateri yang ketiga. Nah, di sini tentang fitur dan fungsi. Submateri yang ketiga yaitu tentang fitur dan fungsi ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur serta fungsinya. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Nah, ini fungsinya adalah kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum ya. Misalnya apa? Save, undo, atau dan return ya. Jadi ini adalah kumpulan tombol pintas. Lalu yang kedua, ribbon, yaitu mengisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu ya. Lalu yang ketiga, title. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Nah, fitur yang keempat di sini ada help ya. Fungsinya untuk bantuan yang dapat digunakan pengguna terkait Microsoft Word 2013. Jadi kalau teman-teman memiliki kesulitan dan ingin bertanya atau ingin minta bantuan, boleh klik help ya. Lalu yang kelima, Ribbon Display Option. Nah, di sini adalah pilihan untuk mengatur tampilan ribbon ya. Selanjutnya, fitur dan fungsi berikutnya ya. Di sini ada yang keenam, minimize ya, untuk meminimalkan tampilan dokumen. Lalu yang ketujuh, restore down. Nah, ini restore down ini digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen dari full screen. Ya, lalu ada maximize, digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen ke full screen. Nah, yang ke-8 itu ada close, menutup dokumen. Lalu 9, account access. Nah, ini digunakan untuk masuk ke akun Microsoft ya. 10 itu ada rulers, berada di bagian atas dan di bagian kiri yang berfungsi untuk membuat lebih mudah dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Lalu yang ke-11 itu ada scroll bar. Nah, fungsinya untuk ini berada di di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, bawah, atau kanan kiri. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, ini 11 fungsi. Kita lanjut fungsi yang berikutnya. Nah, ada 16 ya. Ini
16 fungsi. Fungsi yang ke-12, page number in document. Nah, ini menunjukkan halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. Yang ke-13, word account. Nah, fungsinya menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. 14, proofreading check. Ya, ini digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan kata. 15, language, yaitu pilihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. Nah, di sini banyak pilihan bahasanya, teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan kemampuan bahasa teman-teman. Lalu yang ke-16 ada read mode. Nah, di sini adalah pilihan untuk menampilkan mode baca. Pada tampilan ini semua perintah edit dinonaktifkan atau di hidden ya, sehingga tampil penuh pada layar. Ya, di sini memungkinkan dapat membaca dari halaman satu ke halaman lain, memanfaatkan tanda panah dari kanan dan kiri halaman. Ya, fitur selanjutnya di sini ada 3 fitur terakhir ya, ke-17, 18 dan 19. Kita lihat fitur yang ke-17 yaitu print layout. Nah, print layout ini fungsinya merupakan tampilan mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen ya. Lalu ke-18 ada web page layout. Nah, ini fungsinya pilihan untuk menampilkan dokumen ke mode situs website dengan menghapus page break ya. Nah, fitur yang terakhir yaitu zoom control. Fungsinya yaitu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Ya, jadi ada 19 fitur ya teman-teman di dalam Microsoft Word, dan ini masing-masing memiliki fungsinya ya, fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita pahami dulu fiturnya dan fungsinya, lalu nanti di part kedua di situ kita akan mulai mempraktikkan ya. Ya, sekian dari saya untuk pembelajaran Microsoft Word bagian yang pertama. Di sini kita mengenal terlebih dahulu apa itu Microsoft Word, apa itu aplikasi pengolahan kata. Nanti di pertemuan kedua kita kupas tuntas tentang Microsoft Word. Ada apa aja di sana, icon-iconnya apa saja ya, nanti kita saksikan di part yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia belajar bersama kami di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Jika teman-teman suka akan channel ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe channelnya ya. Lalu di like videonya, dan jika bermanfaat buat teman yang lain, bisa di share videonya ya teman-teman. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan tetap semangat untuk terus belajar dan belajar ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.